Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beritalangitan.com, program Jelajah Pesantren tim beritalangitan.com kali ini telah berada di Kabupaten Garut. Semoga dalam liputan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terus ikuti program Jelajah Liputan Pesantren selanjutnya. Jelajah Pondok Pesantren Salafiyah adalah salah satu program liputan langsung media siar Islam beritalangitan.com untuk mengetahui secara objektif kondisi Pondok Pesantren Salafiyah saat ini. Peranan Pondok Pesantren Salafiyah telah terbukti dalam berbagai lintasan sejarah bangsa ini. Selain telah berkiprah melahirkan para kiai, melahirkan para ulama, para ustadz, dan para santri, bahkan telah melahirkan pemimpin-pemimpin besar bangsa ini. Dari ratusan tahun yang lalu, bahkan dari sebelum lahirnya Republik Indonesia, berkat kegigihan dan keberanian para ulama, para kiai, para santri, Republik Indonesia ini dapat diselamatkan dari tangan para kolonialis seperti penjajah Inggris, Portugis, Belanda, bahkan penjajah Jepang dan komunis. Di tanah tercinta ini telah banyak mengalir darah syuhada, dan mereka adalah para ulama, para kiai, para santri, seperti Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Teku Cikditiro, Cut Nyadin, Cut Mutia, Tuanku Imam Bonjol, dan banyak lagi pejuang-pejuang Islam lainnya, bahkan yang tercatat maupun yang tidak tercatat sebagai pahlawan bangsa. Pemirsa beritalangitan.com, sejalan dengan bergulirnya waktu dan berubahnya zaman, telah terjadi berbagai perubahan dan pergeseran paradigma dan juga budaya masyarakat, yang tentunya dampaknya amat terasa terhadap eksistensi Pondok Pesantren Salafiyah. Untuk hal tersebut, melalui liputan Jelajah Pondok Pesantren Salafiyah ini, kami telah berhasil menemui dan bersilaturahmi dengan para ulama, para kiai, dan para santri di Jawa Barat, terutama di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, untuk mengetahui secara langsung kondisi Pondok Pesantren Salafiyah saat ini. Apakah mereka masih memiliki giroh dalam mensiarkan agama Islam? Apakah mereka masih konsisten melahirkan para calon kiai, para calon ulama, dan calon pemimpin masa depan bangsa ini? Atau dengan istilah lain, apakah mereka masih tetap istiqomah mendidik, membina, dan melahirkan hamba-hamba Allah yang soleh, yang kelak mereka akan menjadi imamul muttaqin dan ulamaul amilin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah datang ke pesantren kami. Pertama, kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren, yang mana pesantren ini adalah pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah yang berdiri di kampung, akan tetapi kami sangat bangga untuk mempertahankan pesantren kami, mempertahankan kesalafiyahan kami, di mana pesantren Salafiyah ini adalah pesantren yang merupakan lembaga tertua di Indonesia, dan perlu diketahui, perlu disadari pula bahwa keberadaan pondok pesantren di Indonesia adalah lembaga yang paling awal, termasuk sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada pesantren. Pesantren di Indonesia berdiri tahun 1300 kurang lebih. Sedangkan Indonesia dijajah Belanda itu tahun 1600 sampai tahun 1900. Berarti
300 tahun sebelum penjajahan Belanda sudah ada pesantren di Indonesia. Yang otomatis di dalamnya ada ulama, ada kiai dan santri. Ulama, kiai dan santri yang ikut mengusir penjajah dari Republik Indonesia. Berarti Indonesia sudah sepakat bahwa menempatkan sebagian besar pahlawan Indonesia adalah ulama yang tidak bisa lepas dari santri. Oleh karena itu, kami mengajak pada seluruh para kiai, seluruh para santri dimanapun berada, bukan saja Indonesia, seluruh para kiai yang ada di dunia, seluruh para ulama yang ada di dunia, untuk betul-betul mempertahankan kekiaian, mempertahankan keulamaannya, mempertahankan kesantriannya. Pertama, kita bangga sebagai muslim, dan kita bangga pula sebagai ulama, kita bangga juga sebagai santri, dan kita pertahankan di dunia manapun dengan tantangan apapun, kita tetap mempertahankan kesalafiahan kita, mempertahankan pesantren kita. Dan sebetulnya kita itu punya visi dan misi yang tidak usah kita ragukan kebenaran. Allah menjadi jaminan kita. Allah lah yang akan melindungi kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap bangga sebagai muslim. Kita bangga sebagai orang-orang yang duduk di pesantren salafi. Barangkali hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Untuk sementara bisa kita nanti sambung kembali bahwa ajakan ini bukan saja disampaikan pada saat ini. Insya Allah ajakan ini atau komitmen kita bukan hanya untuk hari ini, tapi mudah-mudahan berlanjut pada anak cucu kita yang bisa mempertahankan bahwa kita adalah muslim. Kalau dalam Al-Quran dikatakan kul innana muslim, kita harus bangga menjadi muslim. Sehingga kita bisa mengatakan, kalau Anda ingin dengar bicara Islam, dengerin bicara saya. Kalau Anda ingin tahu budaya Islam, ya perhatiin dong budaya saya. Artinya karena kita bangga dengan Islam, segala-galanya Islam, insya Allah tujuan akhir kita itu akan tercapai. Tujuan akhir kita adalah mardotillah. Kita ingin mengingat hidup di dunia itu tidak akan pernah lama. Jangankan kita bahagia, kita sengsara sekalipun tidak akan pernah lama di dunia. Akan tetapi kehidupan yang abadi adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu hanya proses sementara saja. Tujuan akhirnya adalah akhirat. Kalau kita bahagia di akhirat, itulah kebahagiaan yang abadi. Sehingga dikatakan la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia itu cuma numpang lewat. Akan tetapi walaupun cuma numpang lewat, dunia itu kan menentukan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tidak benar, maka akhirat pun tidak akan pernah benar. Maka target saya secara pribadi, kemudian pesantren pada umumnya, target di masyarakat itu cuma 3. Pertama, kami memperhatikan salimul akidah untuk menyelamatkan akidah. Yang kedua, sahihul ibadah untuk meluruskan ibadah. Dan yang ketiga, husnul khuluq, yaitu untuk menciptakan akhlakul karimah di setiap individu muslim. Dan kalau semua sudah berakhlakul karimah, tidak akan pernah ada yang dirugikan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanes berarti abdi orang salafiyah nganapikeun kana sekolah. Sekolah da emang pendidikan, salafiyah sampai pendidikan. Nu peryogi sadayana berjalan dina jalur masing-masing, entong silih teje tong silih dedekeun. Nu nyepeng salafiyah yuk berjalan sakumaha jalur anu tos dicepeng menyepeng sekolah yuk berjalan majukeun negara di sekolah, majukeun agama di pesantren. Pesantren lain teh sanggup ngamajukeun negara, nanggung aya berkaitan. Kaluaran di sekolah, mudah-mudahan sadayana sarasarengan berjalan pun juga sadayana sasarengan dina ridho Allah di akhirat.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa yassara li muhibbihi sabilal ihtidah. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal in'am wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in salahat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Al hadis rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun wal hadirat usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puja-puji kali rasa syukur urang sangkakeun ila ka Allah Rabbul Alamin atas karunia mangkana alhamdulillah. Yuswa urang sadayana didugikeun deui ku Allah kana dinten Rabu anu ayeuna kalayan kondisi badan ayeuna sehat. Mudah-mudahan kesehatan jasmaniah salawasna disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalayan teu hilap rahmat jiwa salam sejahtera yang abadi marilah kita curahkan dan marilah kita limpahkan kepada junjungan kita sekalian revolusi Islam, mata kolangna segenap lapisan makhluk panglima tertinggi seluruh dunia, habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge kakulawagina kangjeng Nabi, para sahabatna, para tabiin tabiatna, teu kakantun ka jalmi-jalmi anu turut tumut kana jajak langkah mantena di awal puputikeun ka ieu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Urang sadayana hirup di alam dunia ieu ngagadohan tugas. Teu aya kajabi tugas ayeuna ti Allah hirup urang sadayana kedah ngalaksanakeun ayeuna ibadah. Sesuai sareng ayeuna dawuhan Gusti Allah anu tertera dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anu hartosna teu pati-pati ayeuna kami ayugakeun jinjing manusia ka permukaan bumi ieu kecuali kedah ngalaksanakeun ibadah. Ibadah ayeuna seueur namun diantawisna ibadah anu ngajantenkeun pokok ayeuna salat. Salat ibadah anu ngajantenkeun ayeuna pokok. Salat salian di ibadah mah eta mah cabang tina ibadah pokok. Salat diibaratkeun kana angka hiji dugikeun ka angka 8. Tapi ayeuna ibadah salian ti salat mah nol besar. Lamun ayeuna ibadah salian ti salat dilaksanakeun, ibadah salat nanti dilaksanakeun, maka moal aya ganjaran di sisi Allah kecuali ayeuna nol besar. Kumargi sakitu yu urang sami-sami tingkatkeun ayeuna salat. Salat ayeuna naon kedah diperketat. Salat ayeuna naon kedah tetes-tetes ayeuna dilaksanakeun di jurung urasa keimanan sareng keikhlasan anu mubajah dina rongga dada urang sadaya. Insyaallah salat anu dilaksanakeun urang sadayana di jurung kurasa keimanan sareng keikhlasan bakal ayeuna naon reres sadayana amal. Insyaallah lamun ayeuna salat anu digarap dilaksanakeun urang sadayana reres bakal ayeuna naon ngabuahkeun ayeuna naon ganjaran anu kacida pisan agengna. Kangjeng Nabi ngadawukeun awal ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah, pangpayuna ayeuna andi sabdi mahkamah agung jagat di akhiratnya salat. Lamun ayeuna salat leres insyaallah bakal janten jaminan kana reresna sarayana amal. Tapi lamun ayeuna salat pasit moal janten jaminan sareng tanggungan kana reresna sarayana amal. Kumargi sakitu salat kedah reres-reres dilaksanakeun urang sadayana tepat dina waktosna. Sabab lamun ayeuna salat teu tepat dina waktosna diayeurkeun bakal diancam ku ayat dawuhan Gusti Allah, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Banget siksa kanggo jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun ayeuna salat tapi ngalaksanakeun salatna kaluar dina waktu.
ngalaksanakeun salat zuhur parantos micak waktu asar, ngalaksanakeun salat asar parantos micak waktu ayeuna maghrib, ngalaksanakeun salat maghrib parantos micak waktu isya. Itulah mangrupikeun ayeuna jalmi anu kain ayeuna adab ti Allah Rabbul Alamin. Oge salat mangrupikeun ayeuna tihanna agama sakumaha sabda junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat tihanna agama. Saha jalmi anu ngadegkeun kana salat berarti eta jalmi ngadegkeun kana naon? Saha jalmi anu ngadegkeun kana salat berarti eta jalmi ngadegkeun kana agama. Saha jalmi anu naon ninggalkeun kana salat berarti eta jalma ngaruntuhkeun kana agama. Janten ruksakna agama, hancurna agama, paburantakna agama. Sanes ke orang-orang ayeuna non Islam, tapi ke orang Islam anu teu mentaati kana pelaturan Islam. Dina waktu ayeuna naon duhur lain ngalaksanakeun salat, ngadon ayeuna naon arudin. Dina waktu ayeuna naon asar jeung ayeuna naon saterasna lain ayeuna salat anu diperketat tapi ayeuna kaulinan anu naon dilaksanakeun. Itulah ti antawisna ayeuna naon jalma-jalma anu naon kain siksaan jaga di akhirat. Kumargi sakitu kade salat salat kedah tepat dina waktuna. Terutami ngalaksanakeun ayeuna salat diberjamaahkeun ganjaranana di hadapan Allah Subhanahu wa taala langkung ayeuna agi. Lamun salat ayeuna nyorangan mung ayeuna saderajat, tapi lamun salat berjamaah mah dugikeun ka 27 derajat. Saha jalmi anu ngalaksanakeun ayeuna salat isya diberjamaahkeun mangka imbalanana ti Allah, bonusna ti Allah sami sareng ayeuna naon ngalaksanakeun ibadah sawengi jeput. Para jamaah kaum muslimin miwah muslimat, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan hidayah sareng taufik kanggo ngalaksanakeun ayeuna parentehan Allah, khususna salat anu 5 waktos. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah rupina anu tiasa dibahas ku simkuring dialog cekapkeun sakitu. Mudah-mudahan urang sadayana sakali diberi hidayah sareng taufik. Wallah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Sadaya puji kagungan Allah, salawat sareng salam dia dicurahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Islam awal mula asing, engke oge bakal asing deui. Dina nalika kaasinganana Islam, teu aya deui anu bakal bisa mempertahankeun Islam iwati umatna. Da Islam mah tos dijamin al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam luhur, Islam mulia, Islam agung, tapi teu kajamin umat Islamna. Lamun umat Islamna biasa ngadegkeun kana hukum-hukum Allah, maka umat Islam sorangan bakal dimuliakeun ku Allah. Tapi sabalikna, lamun umat Islam sorangan teu daek ngajalankeun kana aturan-aturan Allah yang di Rasulullah, kaasingan Islam bakal terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Manana daya deui harapan pikeun urang sadayana, in tansurullaha yansurkum. Tah jalma anu hayang deukeut kana pertulungan Allah kudu daek nulungan kana agama Allah. Kembali deui ka urang masing-masing, jauh jeung deukeutna pitulung Allah tergantung kumaha urang ka Allah. Gede jeung leutikna pitulung Allah tergantung kumaha gede jeung leutikna urang ka Allah.
orang hayang daik, orang hayang gede di puluhan ku Allah, hayang deket karena perpuluhan Allah, orang kudu deket ka Allah. Saya di kebahagiaan kita umat Islam diwati tegakna karena hukum-hukum Allah. Itu mudah-mudahan ayat manfaatna hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi wassabihi wa amma ba'du. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kaum muslimin sekalian, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan bagi kita sekalian untuk senantiasa terus memperjuangkan Islam di bumi Indonesia yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan orang yang berilmu. Oleh karena itu, dua hal itulah yang harus menjadi tujuan kita, yang harus senantiasa kita upayakan, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita, bisa memperkuat akidah keyakinan kita, jangan sampai akidah dan keyakinan kita menjadi akidah dan keyakinan yang luntur. Dan senantiasa kita mencari ilmu, terutama ilmu yang fardu ain, ilmu hal yang ada dalam kitab ta'lim yang harus kita cari dan merupakan satu keharusan fardu ain untuk bisa kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah kepada Allah secara baik sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Yang hal itu bisa ada atau ada disediakan oleh pesantren-pesantren. Maka oleh karena itu kepada seluruh kaum muslimin, seluruh masyarakat yang merasa dirinya terpanggil untuk keberlangsungan agama, untuk supaya anak cucu kita mempunyai akidah yang kuat, mempunyai karakter yang betul-betul seorang muslim yang sejati, maka jadikanlah anak-anak kita menjadi tulaba wa tulaba, talib dan tulaba, menjadi santri di pesantren-pesantren. Jangan malu, haruslah bangga menjadi santri, karena santrilah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang yang akan memperjuangkan agama sehingga kita mencapai pada akhirnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita disediakan satu tempat yang penuh dengan kenikmatannya, yaitu surga. Yang lain untuk mencapai itu adalah dengan kita senantiasa menapaki menjalani kehidupan kita senantiasa ada di dalam ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lakukan dengan terus-menerus kita mencari ilmu, terutama kepada generasi-generasi muda, calon pemimpin di masa yang akan datang. Jangan malu dan harus bangga menjadi santri masuk di pondok pesantren. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penggugah bahwa keberlangsungan agama kita, untuk supaya bisa mempertahankan akidah yang benar, akidah yang kuat, dan mempunyai karakter pribadi yang betul-betul sebagai muslim. Masuklah di sebuah lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren. Beri pemerintah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Alali washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kita sekarang di era globalisasi, era informasi sangat deras, di mana kondisi tersebut terutama untuk dunia pesantren merupakan suatu tantangan, tapi perlu sebuah jawaban untuk menjawabnya. Kita jangan tabu dengan itu, tapi bagaimana kita mensikapi dalam dunia pendidikan pesantren dan mensiasatinya. Salah satunya adalah untuk membendung era globalisasi dan media yang lainnya yang mungkin sedikit atau banyak mempengaruhi pola hidup atau gaya hidup dunia pendidikan, terutama di pesantren. Maka salah satu pilarnya adalah kita menanamkan akidah atau moral Islam yang sangat kuat, yaitu dengan cara kita memberikan pendidikan yang kontinu, arahan yang intensif, supaya anak-anak didik kita bisa memfilter atau bisa memilih dan memilah mana hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang harus ditinggalkan. Karena itu kami mengimbau pada dunia pesantren khususnya, ini merupakan tantangan untuk kita dan perlu jawaban untuk menyikapi fenomena tersebut. Karena kita sudah masuk pada krisis moral, ya krisis multidimensi, yang mungkin sangat mengkhawatirkan kita selaku pendidik, baik orang tua atau dunia pesantren atau dunia sekolah. Contohnya kita banyak melihat tayangan-tayangan di media televisi, begitu gencarnya tindakan-tindakan amoral yang dilakukan oleh dunia pendidikan sendiri, mulai tingkat mahasiswa sampai tingkat pendidikan yang dasar pun. Maka dengan hal itu sekali lagi kita perlu tanamkan akhlak atau akidah yang kuat untuk anak didik kita, guna menyongsong atau menyikapi fenomena yang sering kita lihat, saksikan dalam dunia pendidikan yang sekarang mungkin dihikapi dengan kekerasan-kekerasan yang semestinya tidak perlu terjadi dalam dunia pendidikan, terlebih di dunia pesantren. Lagi mari kita bersama-sama kita bekerja, kita berjihad untuk menghalau atau sedikit menetralisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Beritalangit.com, program Jelajah Pesantren tim Beritalangit.com kali ini telah berada di kawasan pemerintahan Kabupaten Sumedang, yang dimana sebelumnya kita mengunjungi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Garut. Semoga dalam liputan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terus ikuti program Jelajah Liputan Pesantren selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadal islama di pesantren. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya Allah limpahkan kepada junjungan kita tercinta
yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada atba'it tabi'in yang selang silih berganti, bilang satu tumbuh 1000 dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk umatnya juga mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat perkembangan pondok pesantren di Indonesia, wabil khusus umumnya di seluruh pelosok dunia, bahwa pondok pesantren ini adalah sungguh pendidikan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Tentu saja pondok pesantren mempunyai peranan yang paling penting untuk menyebarkan agama Islam. Kalau tidak ada pondok pesantren di dunia ini, tentu saja tidak akan ada yang menyebarluaskan agama Islam. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, saya sarankan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mempunyai anaknya, silahkan daftarkan, masukkan ke pondok pesantren untuk dididik menjadi generasi-generasi muttaqin, orang yang bertakwa, menjadi orang imam al-muttaqin, seorang pimpinan yang bertakwa, imam al-muttaqin, menjadi ulama ul amilin, ialah menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Sungguh luar biasa apabila kita mempunyai anak yang menjadi ulama ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Luar biasa, jarang sekali anak kita ingin menjadi ulama. Kadang anak kita cita-cita ingin menjadi pejabat, ingin menjadi presiden, ingin menjadi gubernur, bupati, camat dan sebagainya. Ini merupakan tugas bagi kita semua, kaum muslimin wal muslimat, harus mempunyai tekad bahwa harus ada kadar ulama. Turunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita harus ada yang menjadi ulama. Siapa lagi kalau bukan kita? Generasi-generasi kita harus ada yang menjadi ulama. Presiden belum mati, sudah ada yang mau menggantikannya. Gubernur belum mati, sudah ada yang ingin menggantikannya. Tapi kalau ulama mati satu, siapa lagi yang akan menggantikan ulama? Jarang sekali. Makanya ini ulama adalah merupakan barang yang mahal menjadi ulama. Karena ulama merupakan warasatul anbiya wa umanaur rasul, warisan para nabi, juga warisan para rasul. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan, sayati zamanun ala ummati, akan tiba kepada umatku suatu masa, suatu zaman, yafirruna minal ulama, umat-umat akan menjauh dari ulama. Fayabtali Allah bisalasi baliyatin, maka jika umat telah menjauhi para alim ulama, akan Allah beri 3 bala. Yang pertama, sultanan dolimah, yaitu pimpinan-pimpinan yang dolim. Pimpinan itu bukan hanya saja presiden, bukan hanya saja gubernur, bupati, akan tetapi di wilayah terkecil pun kita sebagai pimpinan rumah tangga, ibu sebagai pimpinan rumah tangga, kita juga pimpinan, memimpin diri kita pribadi. Jadi semuanya adalah merupakan pimpinan. Kalau umat sudah menjauhi dari ulama, maka akan diberi oleh Allah pimpinan-pimpinan yang zalim. Yang kedua yaitu wa yarfa'u barakatan min kasbihim, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala balahi, yaitu akan diangkat keberkahan dari kasabnya, usahanya, tani, berdagang dan lain sebagainya, akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang paling ditakutkan itu jika umat sudah menjauh dari para alim ulama, sudah gengsi datang bersilaturahmi kepada alim ulama, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia dalam artian mati tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillahi min dzalik.
ini beberapa abad ke belakang Nabi telah bersabda itu, sayati zamanun ala ummati, akan tiba kepada umatku suatu masa. Kapan? Kita gak tahu. Apakah sekarang? Kita tidak tahu. Tinggal kita saja lihat realita yang ada. Apakah umat zaman sekarang telah menjauh dari para alim ulama? Mungkin saja rumahnya dekat dengan ulama, dengan pesantren, akan tetapi hatinya jauh dari para alim ulama. Dia menjauh dari para alim ulama, tidak suka bersilaturahmi kepada alim ulama, tidak suka bergaul dengan para alim ulama di majlis ilmu. Nah, itu mungkin menjauh dari para alim ulama. Makanya oleh karena itu kita semua para kaum muslimin wal muslimat dekati para alim ulama, harus senantiasa dekat dengan para alim ulama agar hidup kita berkah, agar hidup kita bahagia bukan hanya saja di dunia, akan tetapi bahagia dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, tidak ada yang mencetak kader para alim ulama selain daripada pesantren. Hanya satu-satunya yang mencetak kader para alim ulama yaitu pesantren. Bukan dari perguruan tinggi, bukan dari universitas, akan tetapi ingat saudara bahwa kader ulama ul almilin yaitu pondok pesantren. Silahkan kaum muslim wal muslimat yang belum masukkan anaknya ke pondok pesantren, masukkan kepada pondok pesantren, karena bukan hanya dididik tentang ilmu saja, akan tetapi dididik tentang akhlakul karimah agar mempunyai jiwa yang berakhlakul kalimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya sekian dan demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada para kiai. Semakin kita istiqomah, semakin kita mudawamah memperjuangkan agama Allah, mempertahankan pondok pesantren, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Intan surullah yansurukun. Jika kita menolong agama Allah dengan memperjuangkan pesantren, Allah akan menolong kita. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum minal ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adabul iman. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulullah al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul, bermuajahah dalam rangka acara silaturahmi antara Berita Langitan KOM dengan pihak kami, lembaga pendidikan TKTPA, lembaga pendidikan MDA, Pondok Pesantren Majelis Taklim Husnul Khotimah Paunan, Desa Margamukti, Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan dan kami pun sama-sama diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu. Mudah-mudahan ini bagian dari amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari nama pimpinan Pesantren Husnul Khotimah pertama mengucapkan berbanyak beribu terima kasih kepada Bapak dan hadirin sekalian bisa hadir pada kesempatan ini. Namun kami pada waktu ini dalam rangka menyiarkan agama Islam, menyiarkan ajaran Islam sesuai dengan
firman Allah yang tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara sekelompok umat gitu, sekelompok masyarakat, sekelompok kaum yang mengajak gitu kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kejelekan. Kemudian yang kedua diantaranya sesuai hadis Nabi, apabila kita melihat kemungkaran falyughayyir, maka kita harus merubah dengan tangannya. Apabila tidak bisa merubah dengan tangan, berubahlah dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, mungkin dengan hati. Apabila tidak bisa dengan hati, itu adalah merupakan adabul iman, selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan perjuangan kita yang sedang kita perjuangkan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Rupanya ala kadarnya dalam kesempatan siang hari ini. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa bersua bertemu dalam suasana yang cukup akrab dan cukup harmonis. Kami selaku tokoh daripada masyarakat, juga bagian daripada bangsa Indonesia yang kita idam-idamkan, sebagaimana cita-cita pimpinan kita ingin menciptakan suatu negara yang baldan thayyibah walaupun ghafur. Kami selaku warga membantu dan mengharap negara kita sebagai baldan thayyibah dari bawah, yaitu sahsiah thayyibah. Karena tidak akan tercipta baldan thayyibah kalau tidak diawali dengan sahsiah thayyibah dalam hati manusia yang baik. Dari manusia yang baik tersebut insya Allah akan melahirkan satu qaryah thayyibah, kampung yang aman, tentram. Dari kampung tingkat lagi ke lebih atasnya, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kesananya negara. Itulah sahsiah thayyibah yang perlu juga ditanamkan kepada individu setiap manusia. Baik sahsiah thayyibah secara vertikal, kita beribadah kepada Allah, lurus kita kepada Allah, tidak intik-intik yang lain seperti yang kita khawatirkan zaman sekarang. Dengan la ilaha illallah kita lurus secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada atau tidak ada dorongan motivasi yang lain dan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara vertikal, horizontal, kita membina hubungan dengan semua lapisan masyarakat, tidak dibatasi dengan kultur daerah atau dibatasi dengan sosial yang beda, tapi kita semua sama selaku manusia yang saling membutuhkan secara horizontal. Karena kita masuk sosial harus saling membantu, mungkin yang kecil harus membantu juga yang besar, apalagi yang besar harus membantu kepada yang kecil. Di mana sosial secara horizontal sudah terbina dengan begitu baik, begitu indah. Apa yang dikhawatirkan
yang terjadi di negara luar tidak akan terjadi di bumi pertiwi ini. Kalau sosial hubungan sudah terbina dengan baik dan indah. Itulah pesan dari saya. Semoga kita selaku umat Islam mengedepankan ukhuwatul Islamiyah, persaudaraan tentang Islam, bukan mengedepankan suatu keorganisasian atau komunitas, tapi depan ukhuwatul Islamiyah. Kita sama-sama saudara dan sama-sama diciptakan untuk menghidupi atau untuk menghidupkan dunia ini dengan tentram, aman, dan damai. Semoga umat Islam di pelosok penjuru dunia, wabil Indonesia di Indonesia jadi umat yang damai dan aman. Sekian permohonan dan penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara substansif, kami sebagai cabang Pondok Pesantren Muda yang ke-442 punya visi yang sama, tidak kurang tidak lebih adalah visi pemuda manusia. Cuman dalam penguraian yang di misinya khususnya untuk Miftahul Hasanah yang berada di daerah Sumedang, kami punya misi pemerintahan Sumedang yang memproklamirkan sebagai daerah pusat budaya Sunda. Kami mengimbanginya dengan bermaksud dan punya misi Miftahul Hasanah sebagai pusat budaya Sunda yang Islami. Kemudian himbauan kami komunitas pesantren Salafiyah, karena komunitas santri juga, komunitas kiai juga masih anak bangsa sesuai dengan Undang-Undang 45 bahwa kita wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini kami meskipun sampai sekarang dukungan yang bersifat material dari pemerintah belum bisa kami rasakan sepenuhnya, kami masih tetap konsisten dan komitmen untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang 45. Dan kami sangat optimis tujuan itu akan tercapai karena kami punya senjata yang sangat luar biasa, adalah doa seorang guru, khususnya yang menjadi guru idola kami Kiai Haji Warfandi almarhum. Dan pada akhirnya hasil akhir yang dituju bukan hanya sekedar banyaknya santri Salafiyah, tapi hasil akhirnya Miftahul Hasanah didirikan supaya nilai-nilai kalimat thayyibah itu tertanam di dadanya masyarakat Sumedang, khususnya umumnya di dada-dadanya umat Islam di sekitar Sumedang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas momentum waktu ayeuna bulan Rajab Isra Mi'raj, hikmahna diantarana bahwa Rasul sebelum di Isra Mi'raj kan dibersihan manahna. Tah kanggo urang selaku umatna, urang ge kudu berusaha ngabersihkeun manah urang. Margi sabda Rasul, inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang membeku. Idza saluhat jasadu kullu. Kalau organ tersebut baik, maka seluruh anggota badan lainnya bakal ikut baik.
Wa idza fasada jasadu kullu. Kalau organ tersebut rusak, maka anggota badan yang lainnya bakal ikut rusak. Ala wahya qalbu, sabda Rasul, bahwa organ tersebut adalah hati. Jangan orang kena berusaha bereskan hati orang, bersihan hati orang, supaya anggota badan lainnya ikut saya terbawa saya. Ningali tina sejarah perjalanan Rasul sebelum Isra Mi'raj, Rasul dibersihan heula manahna, urang ge kedah berusaha ngabersihkeun manah urang masing-masing tina kotor anu memungkinkan karena mengakibatkan kerusakan karena anggota badan sanes. Ria, takabur, hasud dibuang, ganti ku sifat-sifat anu saya sifat-sifat nu positif, ikhlas, tawakal, sabar, juhud, yakin, ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan aya hikmahna ka urang sadaya. Ibadah kaanjeunna harta kangge ibadah, kapinteran kangge ibadah, termasuk naon wae anu dianugerahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana tiasa didamel ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa ibadah ku ilmu, urang tiasa ibadah ku harta urang, oge urang tiasa ibadah ku panaga urang, oge urang tiasa ibadah ku emosi urang sadayana. Sepati-pati Allah menempatkan akana tinggal jadikan orang dina hiji takdir kecuali dina eta takdir aya jalan anu kedah urang di anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Intina urang sadayana minten damel ku Allah Subhanahu wa taala anu ibadah ka anjeun. Atau berarti di mana-mana orang dijadikeun naon wae ku Allah Subhanahu wa taala. Maka dina eta jalan Allah ngadamel kesempatan kami orang sadayana ibadah menyang ka anjeun. Teu aya halangan jalmi ku fakirna, teu aya halangan jalmi ku bodohna. Kapakiran biasa janten ibadah, kabodohan biasa janten ibadah, asalkeun naon wae nganten biasa urang didasari kurang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala bari misakeun naon anu kapiran pirang pilih urang biasa dikayakeun di jalan anu dipitaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sakitu anu diatur pirang serangan iman penyakinten termasuk kawada maqadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beritalangitan.com mencermati pernyataan, tausiah dan harapan-harapan dari para kiai, para ulama, para pimpinan pondok pesantren Salafiyah di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dapat kita simpulkan bahwa kiroh terhadap syiar Islam dan keyakinan untuk mempertahankan sistem pendidikan Salafiyah sebagai salah satu sistem pendidikan yang teruji dapat melahirkan calon kiai, calon ulama, dan calon ustadz yang kelak mereka akan terlahir sebagai imamul muttaqin dan ulamaul amilin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala masih tertanam kuat dalam sikap dan keyakinan mereka. Bahkan mereka optimis bahwa problematika kehidupan bangsa ini, terutama kondisi saat ini di mana rusaknya moral bangsa ini, hanya dapat diselamatkan manakala masyarakat dan bangsa ini dapat kembali kepada fitrahnya, yaitu kepada apa yang diyakini oleh para kiai, dan para ulama, yaitu kembali kepada asal mula
dan tujuan hidup manusia diciptakan di muka bumi ini adalah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rogam dina mellan klava Emringtan kur suran goja Dritan tande për hert bar pava Zemra fort filloj të të doja Sa dëgjoj për ty o Muhammed Assalamu alejke ya Rasul Allah Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah Assalamu alejke ya Rasul Allah Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah Bali puthi plot ma seqten Gjumë të tua unë po kërkoj Vdekja mbëj se shmu po Esh njëherë gjenet me t'pa Vetëm ty o Muhammed Assalamu alejke ya Rasul Allah Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah Assalamu alejke ya Rasul Allah Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my